Rachel was under the delusion, as was everybody, that Neil was very well off. Reckless. Reckless in England. Reckless in America. I saw her foot. I remember being surprised and a little upset. They are both dead. Would you like to say something about your family, Neil? Of course, the media then said, oh, could it be the father? Could it be the grandfather that committed this? I believe to the character of this defendant. Did you really think any of us were going to buy that? Do you think we're stupid? We disagree with the result that the jury reached. To think that someone we loved, trusted, opened our home to, could do this to our daughter and granddaughter is beyond belief. I've really come to the conclusion that some people are just evil. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata, rahasia tersembunyi dari suami tampan asal Inggris yang membawa petaka bagi sang istri asal Amerika Serikat beserta bayi mereka yang baru berusia 9 bulan, yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Hopkinton adalah sebuah kota kecil di Middle Essex County, Massachusetts, Amerika Serikat. Kota yang berpenduduk sekitar lebih dari 18.000 jiwa ini cukup dikenal sebagai kota sangat aman dari kasus kejahatan, khususnya untuk kasus pembunuhan. Hingga sebuah keluarga kecil pindah dari Inggris ke kota ini dan menjadi sorotan berbagai media atas kasus yang disebut hakim sebagai kasus pembunuhan yang sulit dipahami, yang menggemparkan Amerika Serikat. Suatu malam pada hari Sabtu, 21 Januari 2006, di musim dingin, Joanna Gately bersama teman lainnya sedang menunggu dengan rasa cemas dan kebingungan yang berada di luar rumah Rachel dan Neil Entwistle. Beberapa hari sebelumnya, mereka telah diundang Rachel untuk makan malam di rumahnya. Tapi tampaknya tidak ada seorang pun di rumahnya, karena tak ada yang membukakan pintu rumah setelah mereka mengetuk pintu dan memanggil pasangan si pemilik rumah ini berkali-kali. Mereka sangat heran dan sedikit curiga. Mungkinkah ada sesuatu yang buruk terjadi? Karena Rachel bukanlah orang yang lupa atau melewatkan janjinya. Apalagi Rachel hendak memperlihatkan rumah barunya yang megah itu, serta akan memperkenalkan bayi cantiknya yang berusia 9 bulan pada teman-temannya. Lalu Joanna berinisiatif untuk menelpon ibunya Rachel. Namun ternyata ibunya pun belum dapat kabar apapun dari Rachel. Dan itu sesuatu yang aneh, karena tak biasanya Rachel tidak memberinya kabar walau setengah hari pun. Dan itu telah membuat khawatir kedua orang tua Rachel, Priscilla dan Joe Neverazzo. Hingga mereka menduga sesuatu telah terjadi pada putri mereka. Karena telah seharian mereka menghubungi Rachel, namun tidak juga ada jawaban. Lalu Joanna dan temannya yang masih berada di luar rumah Rachel segera menghubungi polisi. Khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi di dalam rumah itu. Saat polisi tiba, mereka mencoba kembali mengetuk pintu. Karena keadaan rumah tersebut terlihat ada lampu yang menyala dan suara anjing yang menggonggong, yang mungkin saja ada orang di dalam. Tetapi setelah mencoba mengetuk pintu dan memanggilnya sekian lama, tak juga ada jawaban. Lantas polisi memutuskan untuk memaksa masuk ke rumah itu melalui pintu depan dengan menggunakan kartu kredit. Hello? Anybody here? Di dalam rumah, seekor anjing menggonggong yang nampaknya telah ditinggalkan begitu lama di dalam kandang hingga mereka mengeluarkan anjing tersebut untuk buang air kecil. Suasana di dalam rumah memang tidak terlihat ada orang di sana. Saat mengelilingi seisi rumah, terlihat piring kotor bekas makan di dapur. Di lantai atas, terlihat tempat tidur dengan selimut tebal yang berantakan. TV dalam keadaan masih menyala dan suara musik klasik yang biasa untuk menidurkan bayi masih diputar. Tidak ada hal yang mencurigakan. Saat memasuki garasi, tidak terlihat mobil di sana.
sehingga mereka menyimpulkan bahwa mungkin saja bayi mereka sakit, hingga mereka tergesa-gesa untuk pergi ke rumah sakit. Tetapi orang tua Rachel tidak mempercayainya, karena putrinya pasti akan menelponnya. Lalu, apa yang terjadi pada Rachel dan keluarganya? 7 tahun sebelumnya, pada tahun 1999, Rachel yang berasal dari Carver, Massachusetts, Amerika Serikat, pergi ke Inggris dalam pertukaran mahasiswa. Ia kuliah di Universitas York, jurusan bahasa Inggris. Di sana kemudian ia bergabung dengan tim dayung universitas. Dan di sanalah ia bertemu dengan Neil Entwistle, seorang mahasiswa jurusan teknik elektronik asal Nottingham, Inggris. Rachel merasa bahwa ia telah bertemu dengan pangerannya yang gagah dan tampan. Rachel benar-benar jatuh cinta pada Neil. Menurutnya Neil sangat romantis. Ia sering membacakan puisi untuk Rachel dan memperlakukannya dengan begitu lembut. Setelah Rachel lulus kuliah dari Universitas York pada akhir musim panas 2001, 2 tahun kemudian Rachel dan Neil menikah di Massachusetts, Amerika Serikat, dan kembali ke Inggris untuk menetap di sana. Mereka tinggal di Worcestershire. Neil mulai bekerja di perusahaan pertahanan, dan Rachel mulai bekerja paruh waktu. Ia mengajar bahasa Inggris dan drama di sebuah sekolah Katolik. 2 tahun setelah pernikahan mereka pada tahun 2005, Neil dan Rachel menyambut kelahiran bayi mereka, seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Lillian Rose, yang sering mereka panggil Lily. 2 bulan setelah Lily dilahirkan, pasangan ini kemudian memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Rachel wanted to raise her child around her family back here in Massachusetts. Saat keluarga kecil ini berada di Amerika, mereka tinggal di rumah orang tua Rachel untuk sementara waktu. Priscilla dan Joe Matarazzo begitu gembira menyambut putri, menantu, dan cucunya dengan tangan terbuka. Semua orang tampak bahagia. Setelah 4 bulan mereka tinggal di rumah orang tua Rachel, akhirnya mereka pindah ke rumah impian mereka, sebuah rumah mewah dan megah yang berada di lingkungan komplek elit di Hopkinton. Rumah 2 lantai itu memiliki 5 kamar tidur, terdapat jacuzzi, dan semuanya harus dilengkapi furnitur. Tapi itu bukan masalah bagi Neil. Rachel set up a website, Neil and Rachel, and she was constantly updating people on how perfect her life was and how beautiful her baby was and how handsome her husband was. Pada 22 Januari 2006, 1 hari setelah keluarga kecil ini menghilang tanpa kabar, Joe Matarazzo menelpon teman lamanya, Joe Flaherty, yang bekerja di kepolisian negara bagian, yang mungkin bisa membantunya menemukan putri, menantu, dan cucunya. He said, we've been unable to locate my daughter and son-in-law and the baby. Sudah lebih dari 24 jam sejak Joe menghubungi temannya. Tidak ada kabar apapun tentang Rachel dan keluarga kecilnya. Orang tua Rachel semakin cemas. Mereka lantas menghubungi semua rumah sakit dan menghubungi kantor polisi secara terus-menerus untuk menanyakan perkembangan kabar tentang Rachel. Tetapi polisi yang juga sudah memeriksa semua rumah sakit tidak menemukan tanda-tanda apapun tentang keluarga kecil yang hilang itu. They hadn't been heard from since Thursday, and it was Sunday. I could hear the concern in Joe's voice, and Joe was not an excitable guy. Something is wrong. Kemudian polisi memutuskan untuk kembali ke rumah Rachel dan Neil. Detective Van Rutland and I wanted to go back to the house to try to determine where they had gone. Kali ini mereka masuk melalui pintu garasi, dan ternyata masih belum ada mobil terlihat di sana. Dan di dalam rumah masih terlihat persis sama seperti beberapa malam sebelumnya. The dog was still in his crate. Something was definitely wrong. Tetapi kini ada yang berbeda. 2 detektif itu mulai mencium bau yang menyengat, di mana mereka tidak mencium bau tersebut pada malam sebelumnya. Lantas mereka mengikuti bau tersebut
hingga menuju ke lantai 2. Ketika masuk ke kamar tidur utama, bau itu sangat kuat. Namun keadaan dalam kamar masih tampak seperti malam sebelumnya. Tempat tidur dengan selimut tebal yang berantakan. Lalu detektif memperhatikan di atas nakas di samping tempat tidur. Terdapat sebuah jam tangan, kacamata, dan ponsel. Di mana hal itu tidak akan pernah ditinggalkan siapapun bila hendak pergi. Dan ketika detektif menyingkap selimut tebal di atas tempat tidur, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. I saw a foot. I remember being surprised and a little upset. Lalu ketika mereka menyingkapkan selimut di bagian kepala, ternyata ada seorang wanita bersama bayinya dalam keadaan sangat mengerikan. Dan kedua mayat itu adalah Rachel dan Lily. Lantas kedua detektif itu pun kembali menggeledah seisi rumah untuk mencari sang suami, yang mungkin saja dalam kondisi yang sama di ruangan lainnya. Tetapi tidak ada jejak apapun dari Neil. There was no blood splatter on the wall. I didn't see any bullets. There was no other sign of a struggle. There was no sign of a break-in. There was no sign of theft. Valuable items were laying around and none of which were touched. My initial reaction was either suffocation or poisoning, but we really had no idea. Where is the husband? Is he still in the house? The whole family could have been murdered. We felt we should search the rest of the house to see if Neil's body was somewhere in there. Polisi Hopkinton lantas segera menghubungi orang tua Rachel. Dan kabar buruk itu telah membuat mereka sangat terkejut dan merasa sangat hancur. Kini orang tua Rachel sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi pada Neil. Yang nampaknya Neil mengalami nasib yang sama seperti putri dan cucunya. Joe dan Priscilla yakin bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa Neil. Orang tua Rachel sangat menyayangi Neil. Apalagi setelah mereka pernah hidup serumah. Ikatan sebagai keluarga telah tumbuh begitu erat. Terutama Joe yang sangat dekat dengan Neil. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Joe yang memiliki koleksi senjata sering mengajak Neil ke lapangan tembak dan mengajarkan Neil cara menembak. Kasus keluarga yang hilang itu kini menjadi investigasi pembunuhan. When I first started investigating homicides, you might spend 4 or 5 hours at a crime scene. Today, you might spend 2 or 3 days at a crime scene because there is so much that you can do forensically. It has become a science. Pekerjaan pertama kepolisian adalah mengolah TKP dan menemukan Neil Entwistle. Polisi hanya baru menemukan rekaman CCTV di mana keluarga kecil ini terlihat bersama saat berada di mall pada hari Kamis malam. Dan sekarang sudah hari Minggu malam. The last time that family were seen together was on a security camera in the mall on a Thursday night. It was now Sunday evening. Dan satu-satunya petunjuk adalah menemukan mobil Neil, di mana polisi sudah mengantongi nomor plat mobilnya. We had the license plate for the vehicle. Neil is originally from England. Maybe he went back to London. So I contacted the parking department at Logan Airport in Boston. Dan dalam waktu 20 menit, detektif menerima panggilan telepon yang memberitahu bahwa mobil tersebut berada di tempat parkir di Bandara Logan di Boston, sekitar 40 km jauhnya dari Hopkinton, dan mobil itu tiba pada Jumat malam. Lantas polisi segera mencari tahu nama Neil Entwistle dalam daftar nama penumpang di beberapa penerbangan. Dan hanya dalam waktu beberapa jam saja, polisi telah menemukan bahwa Neil Entwistle terbang ke London, Inggris pada Sabtu pagi. Polisi juga mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Neil berada di ATM dan menarik uang sebesar $800. You don't jump to conclusions, but you certainly, as an investigator, are wondering, why do we have a mother and a daughter dead in their own home? And the husband and the father got on a plane alone with no luggage and headed back to London. Pada hari Senin pagi di workshop Inggris, orang tua Neil tampak terkejut saat membukakan pintu rumahnya. Mereka melihat Neil tampak sangat lelah
seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Dengan penuh keheranan, orang tua Neil bertanya pada Neil, apa yang sedang dilakukannya di sini? Kemudian Neil dengan wajah kusut memberitahu pada orang tuanya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Rachel dan Lily. They are both dead. Orang tua Neil begitu lemas mendengarnya bahwa menantu dan cucu perempuannya telah meninggal. Tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu mereka sepakat untuk menghubungi polisi untuk memperlihatkan bahwa putranya tidak melarikan diri. Dan ayah Neil kemudian menelpon Joe Matarazzo untuk mengatakan bahwa Neil sedang bersamanya di Inggris. Lalu ayahnya meminta Neil untuk segera berbicara dengan Joe di telepon. Neil mengatakan pada Joe bahwa ia menyesal. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Neil mengulang cerita yang sama seperti yang ia ceritakan pada orang tuanya. I left in the morning. When I came back, I found them like that. They were both dead. Joe asked Neil, why did you run away? Why didn't you help? Why did he have a one-way ticket back to England? He just couldn't understand his behavior. Joe Matarazzo reported that phone call to us as we were still processing the crime scene. Polisi begitu terkejut dengan keberadaan Neil di Inggris. Di mana saat itu, tidak ada yang tahu tentang apa yang menyebabkan Rachel dan Lily tewas. Apakah Neil dalam bahaya? Kemudian detektif memutuskan untuk segera berbicara dengan Neil. As an investigator, you're not judging. You're just collecting the information. Hal utama atas informasi yang ingin dikorek oleh polisi pada Neil adalah apa alasan Neil pergi? Apakah hidupnya terancam karena terlibat masalah? Atau mungkin justru Neil yang telah melakukan perbuatan mengerikan ini? Neil menjawab bahwa alasannya ia meninggalkan rumah pada Jumat pagi untuk melakukan beberapa tugas dan kemudian kembali ke rumah, lalu menemukan Rachel dan Lily tertembak di tempat tidur. My goal for the whole conversation was to obtain as much information as I could. Were they right on top of the bed? No, they were. The covers were partially up. When I walked in, I couldn't see Lily. I could only see Rachel, and she just looked asleep. And then as I got closer, I could see the blood. And I pulled the covers back, and that's when I saw Lily was such a mess. I went downstairs and I took one of the knives out of the block of knives I had in the kitchen. Yes. So, maybe I could, but I just didn't have the. I then got in the car and started to drive towards Carver. I knew that Joe has guns in the house. I thought maybe I could kind of get myself that way. And I got to the house, but I couldn't get in the house. I thought, well, probably the best bet. I don't know where Joe works, but I didn't know where Priscilla works, so I thought I would drive up to go find Priscilla to, let her know. And then, but as I drove up, I couldn't remember how to get there, and drove around for quite a while. And I'm not quite sure what was going through my mind at that point. I ended up at Logan Airport. We all were shocked as you just find your wife and your baby dead, and the first thought that comes to your head is that you want to kill yourself? One of my thoughts was this supposed to be a murder-suicide? Para detektif itu saling memandang satu sama lain saat mendengar Neil ditelepon, yang membuat mereka sama sekali tidak mempercayai Neil. Tetapi hasil otopsi belum ada hasil, dan polisi belum mengetahui bahwa itu memang benar tembakan. Dan itu adalah bagian informasi yang sangat penting. Hal lainnya yang mencurigakan bagi polisi dalam pembicaraan dengan Neil melalui telepon. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya,
agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Hal lainnya yang mencurigakan bagi polisi dalam pembicaraan dengan Neil melalui telepon, yakni bahwa Neil terdengar tidak seperti suami yang tengah berduka. We're all thinking that Neil's comments on the phone, his actions, he's not acting like a grieving husband. Everything is very suspicious. You haven't even cried? No. Not properly. No? I shed a few tears, Martin. Dan polisi tak habis pikir mengapa ia tidak segera menghubungi 911, tetapi memilih pergi dan terbang ke Inggris. Semuanya tampak mencurigakan. I can tell you, I have a hard time understanding why you didn't call 911. Yeah, I can see that. Well, I think Neil was his own worst enemy in this. The focus was so intensely on Neil Entwistle because he left. That, certainly put him in the glare of suspicion. Kini detektif mulai menyelidiki tentang Neil. Mereka mencari tahu untuk membongkar kehidupan Neil. Dan apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Ketika polisi menggali lebih dalam di komputer Neil, terungkap sisi lain yang gelap tentang Neil Entwistle yang sama sekali tidak diketahui Rachel. But he is not what he appears to be. He was living a double life online. 2 tahun setelah mereka menikah, ketika mereka memiliki bayi, Rachel sudah tidak bekerja. Dan Neil yang akan menjadi pencari nafkah. Tetapi Neil rupanya tidak berhasil mencari uang lebih untuk bisa menutupi semua kebutuhan. Karena uang gaji Neil dengan jumlah nilai gaji rata-rata tidak mampu menutupi semuanya. Now Neil's under complete pressure to provide for this family that he can't afford it all. Neil yang belajar teknik elektro dan tahu banyak tentang komputer, kemudian ia mulai mencari uang di internet. He tried to set up a computer business, also sold pirated software over eBay. Tetapi itu hanya menghasilkan uang kecil. Daniel membutuhkan penghasilannya yang lebih besar. Lalu dia masuk ke sisi lain dunia jorok di internet. I got hold of one of his online deals. It said, get in on this big multi-million-dollar industry. Build your own site. It's spam. It's smut. It's lousy deals. The other scam was barely legal. Make $1 million. He sold services and goods that he never delivered on. A lot of the eBay transactions that he had were fraudulent. They generated such negative reviews that eBay had shut him off. And sometimes he used his wife's account. So Rachel started to get these angry emails from people saying, you scammed us, you screwed us, we want our money back. She didn't know what exactly Neil was up to, but I think that she started to ask some questions. Kemudian muncul pertanyaan polisi. Apakah salah satu dari pembeli yang tertipu ini marah dan mencoba untuk mendapatkan uang mereka kembali? That was one of the first possibilities that came out of this. Was it an angry customer on eBay who came gunning for the family? There were emails that were very threatening. These individuals could be responsible for causing harm to his family. Sebagian besar email agresif datang dari Inggris. Detektif perlu menyelidikinya. Dan kemudian mereka terbang ke London, Inggris. Lalu bertemu tim New Scotland Yard. New Scotland Yard adalah markas pusat bagi polisi layanan metropolitan yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah Greater London. Para detektif ini meminta bantuan tim New Scotland Yard dalam penyelidikannya. Para detektif Amerika ini juga hendak mewawancarai tersangka utama mereka, yaitu Neil Entwistle, secara langsung. Namun, we had phone conversations with Neil with the help of the English authorities. We had a meeting set up in the embassy. But Neil went by his lawyer's office first, who said, don't step in the United States Embassy. It's American soil, and you can be arrested. Mereka kemudian melacak korban-korban penipuan Neil. Ya, mereka sangat marah, tetapi tidak cukup alasan untuk membunuh.
Apalagi mereka harus mengeluarkan uang lebih besar dengan terbang dari Inggris ke Amerika pulang pergi untuk mengakhiri hidup seorang istri dan putrinya yang berusia 9 bulan. Selain itu pula, tidak ada indikasi adanya pembobolan rumah. Para detektif ini kembali menemui jalan buntu. Mereka kembali terbang ke Amerika tanpa hasil. Kemudian polisi ahli berhasil mengangkat data-data dari laptop Neil dan ditemukan bahwa Neil telah memiliki tumpukan hutang sekitar 42.000 pound sterling di Inggris hanya untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Neil memang bekerja dan memiliki gaji, namun ia telah menjalani hidup di luar kemampuannya. Dan ketika Neil pindah ke Amerika Serikat, pada dasarnya dia adalah pengangguran. Neil adalah pria dengan penampilan bergaya eksekutif muda. Ia memakai jas setiap harinya. Ia selalu mengatakan pada Rachel bahwa ia menghadiri pertemuan bisnis. Tetapi sebenarnya, ia pergi ke coffee shop, duduk santai sambil berselancar di situs-situs dewasa di internet. But he didn't have the big payday. I don't see how you're going to make money on amateur sites. Meskipun Neil menganggur, ia menyewa mobil baru, SUV, BMW yang mewah, dan menyewa rumah mewah di komplek elit seharga $2.700 per bulannya. Tetapi Neil mengaku pada teman-temannya bahwa Neil telah membeli semua itu. He lived as if he was making $10,000 a month. Dan Neil memberitahu istrinya, Rachel, bahwa ia telah menghasilkan uang banyak dari bisnisnya di Inggris. Rachel was under the delusion, as was everybody, that Neil was very well off. He would always paid cash for everything. He was very well groomed. He was very well spoken and articulate. And so that outwardly, he looked very good. It appeared as though he was putting on a persona for Rachel's family. Dan dalam waktu 6 bulan sejak ia pindah ke Amerika, hutangnya telah bertambah sebesar $40.000 di luar hutang 42.000 pound sterling di Inggris dari 18 kartu kredit yang telah ia gunakan. Reckless in England, reckless in America. Who gets a BMW as your first family car? Who moves into a beautiful colonial home in Hopkinton? Who does that without a job? Dalam laptop Neil memperlihatkan sisi gelap lainnya. Pria yang dikenal sangat pendawan, sopan dan penyayang keluarga ini ternyata telah kecanduan berburu hasrat liar secara online. He posted a nude picture of himself on the website Adult Friend Finder. It's gross stuff, but there he was looking for hookups while married with a new baby. Neil also wrote a letter talking about how he was coming over here to sample what America had to offer in the female department. Here I come, America. American woman, show me that you can do a better job than English woman in bed. Ya, Neil setiap hari berburu hasrat liarnya dengan wanita-wanita secara acak di online. Karena menurutnya, ia tidak mendapatkan kepuasan di tempat tidur dengan Rachel. Bahkan setelah Rachel dan Lily tewas, Neil masih berburu hasrat liarnya di online saat dia telah berada di rumah orang tuanya di Inggris. Dan beberapa hari sebelum Rachel dan Lily ditemukan tak bernyawa di tempat tidur, perusahaan listrik memberitahukan bahwa mereka akan mematikan listrik di rumahnya karena Neil belum juga membayar tagihannya. Lalu hasil otopsi terungkap dan tersangka baru yang benar-benar mengejutkan pun muncul. A .22 round was recovered from inside Rachel's brain. It had entered through the top of her head, just above the hairline. Another .22 round was discovered in Rachel's left breast. Lillian had been shot in the chest area. You could almost draw a straight line through Lillian into Rachel's left breast. It was a long-barreled Colt .22 handgun that Joe Matarazzo had trained Neil Entwistle how to shoot. Ayah mertua Neil, Joe Matarazzo, memiliki beberapa senjata dan salah satunya kaliber 22. That was probably one of the most diabolical parts of the case.
Of course, the media then said, oh, could it be the father? Could it be the grandfather that committed this? Kemudian polisi membawa Joe untuk diinterogasi. Joe mengatakan pada polisi bahwa sehari setelah pembunuhan, dia mengambil senjata itu tanpa sadar dan pergi ke lapang tembak untuk berlatih lagi. Pemeriksaan ganda telah menunjukkan bahwa ia berkata jujur, dan banyak saksi yang melihat bahwa Joe ketika itu berada di lapang tembak. Dan banyak saksi juga melihat Joe sedang bekerja shift 12 jam pada hari pembunuhan itu terjadi. Sehingga satu-satunya sidik jari sebagai tersangka utama dipastikan adalah Neil Entwistle, yang diyakini bahwa setelah Neil menembak Rachel dan Lily, ia mengembalikan senjata itu ke rumah orang tua Rachel, di mana saat itu Priscilla dan Joe sedang tidak ada di rumah. Neil yang pernah hidup serumah di rumah itu tentunya memiliki kunci untuk masuk ke dalam rumah. Walaupun Neil saat itu mengaku bahwa ia tidak bisa masuk rumah ketika ia hendak memberitahukan Priscilla tentang kematian Rachel dan Lily. His computer or Google searches made in the few days before the murders on how to kill with a knife, strangulation, suicide searches. Evidence was just stacking against Neil, and he became the #1 murder suspect. We're all thinking that Neil's comments on the phone, his actions, everything seems strange. He's not acting like a grieving husband. Everything is very suspicious. For the Matarazos, it was just total shock and disbelief. They still didn't believe that Neil could possibly be involved in anything like this. Itu menjadi hal yang mengejutkan dan sulit dipercaya bagi orang tua Rachel. Mereka masih tidak percaya bahwa Neil bisa berbuat sekejam itu. Padahal mereka pernah hidup bersama, serumah, dan telah menjadi bagian keluarga yang mereka sayangi. Berita kasus ini menjadi berita besar di berbagai media di Inggris dan di Amerika. Para awak media di Inggris mengepung kediaman keluarga Neil untuk dimintai keterangannya. Would you like to say something about your family, Neil? Orang tua Neil, Clifford dan Yvonne, dikenal sebagai orang tua yang jujur dan mengajarkan hal-hal yang benar pada putra-putranya. Kemudian secara mengejutkan, tiba-tiba salah seorang putranya dituduh melakukan kejahatan yang luar biasa keji ini. Dan hal itu membuat Neil tidak ingin membebani orang tuanya. Lantas ia pamit pada orang tuanya untuk pindah ke London dan tinggal dengan teman-temannya. Ketika jaksa menerima konfirmasi bahwa DNA pada senjata itu adalah milik Neil, surat perintah penangkapan pun dikeluarkan dan diteruskan ke Scotland Yard. Pada 9 Februari 2006, Neil Entwistle, yang saat itu berusia 27 tahun, ditangkap di stasiun Royal Oak Tube di London, Barat Inggris. Penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas polisi metropolitan yang bertindak berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dalam ransel Neil, polisi menemukan beberapa lembar halaman cerita di mana dia akan pergi untuk menjual ceritanya pada penawar tertinggi dan uangnya nanti untuk melunasi hutang-hutangnya. Neil diekstradisi ke Amerika Serikat. Ia diborgol dan dibawa kembali ke Massachusetts untuk menghadapi tuduhan terhadapnya. Dan itu pertama kalinya Neil kembali ke Massachusetts setelah ia meninggalkan istri dan putrinya yang sudah tak bernyawa di tempat tidur. Karena saat pemakaman Rachel dan Lily 1 minggu sebelumnya, yang dimakamkan dalam satu peti di pemakaman Evergreen Cemetery, Kingston, Neil tidak menghadirinya. Neil hanya mengirimkan karangan bunga. Dan karena kekecewaannya yang terlalu dalam, keluarga Rachel tidak mencantumkan nama belakang Entwistle di batu nisan makam Rachel dan Lily. Akhirnya, setelah 2 tahun penangkapannya, Neil dibawa ke pengadilan Woburn, Massachusetts untuk diadili. Dalam ruang sidang, Neil tampak bingung dan sepertinya ia tidak mampu bertatapan dengan keluarga Rachel. I don't believe he made any eye contact with the family. They felt horribly betrayed that their son-in-law was being charged with a brutal murder of
of their daughter and granddaughter. He was charged with 4 charges: murdering Rachel, murdering Lillian, possessing a gun, and possessing ammunition. His plea is not guilty. Persidangan Neil dibuka pada bulan Juni 2008 dan menjadi santapan berita media setiap harinya yang menyebut bahwa Neil bukanlah tersangka utama, tetapi ia adalah tersangka satu-satunya. Teman Neil turut bersaksi saat Neil yang hendak menghindari polisi di hari penangkapan Neil di London, Inggris. I told Neil that I had received a phone call from the police that they were looking to pick him up in London. What did the defendant say? The defendant said, Neil said that he didn't want to talk to the police here, that he'd rather return home. And what did you say? I said that you could leave the station on a train or down the stairs. When you got outside, did you see anybody? After a few moments, the police arrived. Di ruang sidang secara mengejutkan, tim pengacara pembela Neil mengumumkan tuduhan yang begitu mengejutkan terhadap Rachel. The defense shockingly announced in court that Rachel was the one who pulled the trigger. First, she shot her little girl, and then she took her own life. That she was distraught, that the family was struggling, so she took her own life and she took the life of her baby. It was stunning. Keluarga Rachel jelas merasa sangat kecewa karena tuduhan yang mengerikan terhadap Rachel yang diklaim telah melakukan tindakan itu. It was the most despicable thing I think I've ever witnessed somebody do in a courtroom. And then the medical examiner testifies that without a reasonable doubt, the baby is shot first, and then Rachel is shot second. He's not a perfect husband, the defense claimed, but that doesn't make him a killer. Dalam penuntutan disebutkan bahwa Neil Entwistle telah kecanduan mengumbar hasrat liar. Neil bangkrut dan putus asa. Dia terjebak oleh kebohongannya sendiri, sehingga dia menyusun rencana jahat. Dalam rencana tersebut, ia pergi ke rumah orang tua Rachel. Dia tahu bahwa Joe sedang bekerja. Dan karena dia pernah tinggal di rumah itu, jadi ia masih memiliki kunci rumah tersebut. Lalu dia mengambil pistol milik Joe dan kembali ke rumahnya. Kemudian ia naik ke atas menuju kamar tidur utama, di mana saat itu Rachel sedang memeluk Lily. Mereka tertidur pulas. Lalu he points the gun at his wife's head, just above the hairline, pulls the trigger. He then shoots his daughter in the abdomen. The bullet goes through his daughter and into his wife's breast. Whatever motivates someone to kill their wife and baby daughter just is inexplicable. But when they suggest that somehow Rachel could have killed herself and her baby daughter, that goes, I believe, to the character of this defendant. The prosecutor picked up the murder weapon and pointed it against his own head, saying, "Look how difficult it would be to shoot yourself in the head while you're wounded after you've shot your child." Everyone kind of looked at the defense attorney like, are you out of your mind? Did you really think any of us were going to buy that? Do you think we're stupid? mereka juga mempertanyakan Neil sebagai suami dan ayah saat istri dan putrinya dalam kondisi mengerikan itu, mengapa dia tidak menghubungi 911 untuk mendapatkan bantuan? Di mana upayanya untuk sang istri dan putri yang dicintainya? Mengapa Neil malah memilih untuk berkendara 50 miles jauhnya dari rumah? Dan kembali berkendara 50 miles lagi ke bandara tanpa memberi kabar siapapun. Ia malah membeli satu tiket sekali jalan untuk terbang ke Inggris. Sebagian besar orang yang mengikuti persidangan kasus Neil yakin bahwa Neil lah pelakunya. Dan akhirnya keputusan pengadilan pun dijatuhkan. Neil Entwistle was found guilty beyond a reasonable doubt of 2 counts of first-degree murder.
Jury has found the defendant guilty of the first-degree murders of Rachel Entwistle and Lillian Entwistle. These crimes are incomprehensible. They defy comprehension because they involve the planned and deliberate murders of the defendant's wife and 9-month-old child. After being found guilty of murder in the first degree, it is ordered by the court to be sentenced to the Massachusetts Correctional Institution at Cedar Junction for the term of life. Pada 25 Juni 2008, Neil dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa mempunyai kesempatan pembebasan bersyarat. To think that someone we loved, trusted, opened our home to, could do this to our daughter and granddaughter is beyond belief. None of us want to believe that a father could kill his baby daughter, kill his wife, but it happens. I've been in the business long enough, never come to a conclusion around how or why something like this happens. We may never know why this happened. Neil Entwistle will now live with his evil deeds for the rest of his natural life. But I condemn Neil Entwistle for compounding the unspeakable nature of what he has done. Neil Entwistle was such a sociopath. He was really able to convince everybody that he was successful, honest, loving dad. He was actually a monster, a duplicitous, deceitful, horrendous killer. We disagree with the result that the jury reached. We disagree with their view of the evidence. And we believe that under a different environment, we would have reached a different result. We know that our son Neil is innocent, and we are devastated to learn that the evidence points to Rachel murdering our grandchild and then committing suicide. Dan hingga hari ini, orang tua Neil terus memperjuangkan keadilan bagi putranya, yang mereka yakini bahwa Rachel lah yang melakukan kejahatannya sendiri. Mereka merasa bahwa semua telah menghakimi Neil dari sebelum Neil diadili, dan itu adalah keadilan yang lumpuh. I knew Rachel was depressed. We knew Neil would not receive a fair trial. We will continue to fight for our innocent son with the hope that one day justice will prevail. Ayah Neil, Clifford, yang juga seorang anggota Dewan Buruh, beserta ibunya, Yvonne. Mereka selalu terbang dari Inggris ke Amerika Serikat setiap setahun sekali, hanya untuk mengunjungi putranya, Neil Entwistle. Pada Agustus 2008, Neil mencukur habis rambutnya dalam upaya mendapatkan perlindungan dari geng penjara supremasi kulit putih. Tetapi itu tidak berubah ancaman geng tersebut atas keselamatan jiwa Neil. Lalu pada Desember 2008, Neil dipindahkan ke pusat pemasyarakatan Old Colony demi keselamatan Neil dari ancaman serius terhadap nyawanya. Di penjara Old Colony di Bridgewater, Massachusetts, pria kelahiran 18 September 1978 itu menuliskan catatan yang mengatakan bahwa selama 7 tahun ia telah membisu dan tidak sempat menjelaskan apapun karena telah ditangkap. Neil menjelaskan bahwa ia tidak membunuh Rachel dan Lily, tetapi ia menanggung rasa bersalah. Namun ia tidak menyalahkan Rachel. But somebody who has covered crime for 20 years, you're always looking for a motive. And I've really come to the conclusion that some people are just evil. Dan inilah sejumlah referensi dalam kisah nyata K Channel kali ini. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silakan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K Channel.